Masjid Agung Kasunyatan, masjid kedua tertua di Banten. Terdapat kolam keramat hingga pedang kembar. Masjid Agung Kasunyatan merupakan salah satu masjid yang masuk dalam 4 masjid tertua, yakni masjid tertua kedua yang ada di Banten setelah Masjid Pacinan Tinggi. Masjid Agung Kasunyatan ini sesuai dengan namanya berada di Kampung Kasunyatan, RT 9 RW 3 Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kesemen, Kota Serang, Banten. Sebagai salah satu masjid tertua di Banten, Masjid Agung Kasunyatan ini didirikan pada tahun 1533 oleh Syekh Maulana Hasanuddin Sultan Banten. Namun, perihal pendirian Masjid Agung Kasunyatan ini ada beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa Masjid Agung Kasunyatan ini didirikan oleh Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sultan Cirebon yang merupakan ayah dari Sultan Hasanuddin. Ada juga yang berpendapat Masjid Agung Kasunyatan ini didirikan oleh Syekh Maulana Yusuf sebagai putra dari Sultan Hasanuddin. Namun, berdasarkan penjelasan dari Sekretaris DKM Masjid Agung Kasunyatan Ustadz Nawahi, jika melihat tahun kelahiran dan wafatnya Syekh Maulana Hasanuddin Sultan Banten, yakni sejak tahun 1552 sampai 1570 Masehi, maka yang termasyhur, pendirian Masjid Agung Kasunyatan tersebut didirikan pada masa Syekh Maulana Hasanuddin Sultan Banten. Lalu, apa arti dari nama Masjid Agung Kasunyatan sendiri? Menurut penjelasan dari Ustadz Nawahi, sebenarnya dahulu nama Kasunyatan adalah Kasunatan. Namun, karena terbiasa atas pelafalan yang diucapkan, hingga akhirnya masyarakat terbiasa dengan menyebutnya sebagai Kasunyatan. Jadi sebenarnya Kasunyatan itu adalah kasunatan, berarti tempat hitam, mengislamkan atau mensucikan. Ya, berhubung lidah masyarakat saat dahulu terbiasa mengucapkan Kasunyatan, jadi terbawa hingga sekarang, akhirnya dikenal sebagai Masjid Agung Kasunyatan. Ujarnya kepada Kabar Banten pada Kamis 3 Juni 2021. Masjid Agung Kasunyatan ini memiliki luas kurang lebih 144 meter persegi dengan panjang sekira 12 meter dan lebar sekira 12 meter. Oleh karenanya, Masjid Agung Kasunyatan ini juga dikenal sebagai bangunan masjid huruf surah Al-Fatihah. Sebagai salah satu masjid tertua di Banten, Masjid Kasunyatan ini masih menyimpan beberapa benda peninggalan sejarah yang sampai saat ini masih terawat rapi dan dapat dinikmati oleh semua kalangan yang mengunjungi Masjid Kasunyatan ini. Benda-benda sejarah yang masih dapat Anda temui di Masjid Kasunyatan tersebut yakni mimbarnya yang terlihat begitu mewah dan juga pedang sis atau pedang kembar dengan pegangan berwarna kuning keorenan dan berbahan besi. Menurut Ustadz Nawahi, pedang sis atau pedang sendiri merupakan benda yang dahulu biasa digunakan untuk berkhutbah. Ukuran pedang sis atau kembar ini cukup panjang dan dahulu lebih panjang lagi. Ya, karena potong jadi panjangnya segini, ujar Ustadz Nawahi sambil memperlihatkan pedang sis tersebut. Selain adanya peninggalan sejarah yang dapat dinikmati langsung di dalam masjid, di depan atau sekitaran pelataran Masjid Agung juga terdapat kolam atau biasa digunakan sebagai tempat wudhu hingga tempat mandi. Kolam tersebut bisa dikatakan sebagai kolam keramat atau bersejarah karena hadir beriringan dengan masjid dan juga menara masjid. Kolam yang berada di sekitaran masjid sendiri dikenal dengan nama kolam kulahan, yang diambil atau diserap dari bahasa Arab yakni kulataini, yang memiliki arti banyak. Menurut ilmu fikih sendiri, jika air banyak sebanyak 2 kulah tidak berlaku najis saat kejatuhan najis, contohnya tai cicak, kecuali air tersebut berubah baik warna, rasa juga bau dari airnya. Adapun detail bentuk dari kolam air sendiri memiliki 4 gerbang atau pintu, dan berdasarkan faedahnya,
Kolam Kasunyatan tersebut dikenal sebagai sumber bintang, sumber kejayaan, termasuk juga dikenal sebagai cai kahuriban atau kehidupan. Berdasarkan penjelasan dari Ustadz Nawahi, konon, keempat pintu atau gerbang untuk memasuki kolam tersebut memiliki arti pada setiap gerbangnya, yakni sebagai sumber keilmuan, usaha, pengobatan atau kesehatan, dan yang terakhir yakni pangkat atau jabatan. Selain itu, dahulu kolam kulahan yang berada di sekitar Masjid Kasunyatan sendiri biasa digunakan masyarakat untuk mandi setelah berperang. Dengan sejarah dan arti dari keempat gerbang tersebut, hingga sekarang kolam tersebut juga masih digunakan sebagai tempat mandi oleh masyarakat. Bahkan, bukan hanya masyarakat sekitar, masyarakat dari luar daerah termasuk artis juga turut serta mandi di kolam kulahan dengan kedalaman sekira 11 meter yang dikenal sebagai kolam keramat dengan memiliki 4 keutamaan. Namun perlu diingat, sebagaimana penjelasan dari Ustadz Nawahi, hal tersebut hanyalah sebuah wasilah. Tetap saja, meski sudah mandi di kolam kulahan tersebut, zat yang mampu mengabulkan hajat setiap individu atau masyarakat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kolam dan menara masjid sebagai bangunan yang memiliki nilai sejarah yang tinggi, di lingkungan Masjid Kasunyatan juga terdapat pemakaman. Menurut Ustadz Nawahi, pada pemakaman umum yang berada di depan Masjid Kasunyatan, terdapat makam-makam aulia yang masuk dalam silsilah keluarga kesultanan. Makam-makam aulia yang terdapat di Masjid Kasunyatan sendiri diantaranya yakni makam Syekh Maulana Abdul Syukur Sepuh sebagai penasehat dari Syekh Maulana Hasanuddin Sultan Banten. Yang kedua yakni makam Syekh Ahmad Al-Madani sebagai guru tarekat dari Madinah. Yang ketiga yakni makam Syekh Abdul Syukur Anam atau putra sebagai badal atau asisten dari Syekh Abdul Syukur. Yang keempat yakni makam Pangeran Arya Kasunyatan yang merupakan turunan Sultan Hasanuddin. Yang kelima yakni makam Nyai Ratu Asia sebagai ibunya Sultan terakhir Rafiuddin yang dibuang Belanda ke Surabaya. Untuk diketahui, selain Masjid Agung Kasunyatan, 4 masjid yang terkenal sebagai 4 masjid tertua di Banten, yakni yang pertama adalah Masjid Pacinang Tinggi, yang kedua yakni Masjid Agung Kasunyatan sendiri, yang ketiga yakni Masjid Agung Banten, dan yang terakhir yakni Masjid Kenari.